Terlalu banyak bacot di depan dunia maya. Seranganmu tak berbobot, tapi kau banyak gaya. Aku sebut kau bodoh karena kau masih payah. Merasa paling jago, oh itu sangat parah. Era Prabowo bakal kena badai PHK akibat tarif pajak Amerika Serikat. Guys, meski ada klaim kalau ekonomi Indonesia masih baik-baik aja setelah tarif pajak Amerika Serikat 32%, ternyata bakal tetap kasih dampak negatif loh. Salah satunya adalah ancaman badai PHK di era pemerintahan Prabowo. Ya kemungkinan bikin Indonesia tuh kena di resesi. Dan juga rupiah tuh mungkin aja anjlok sampai 17.000. Karena menurut Amerika, negara-negara ini yang bikin Amerika tuh defisit dagang. Dan pastinya di antara 15 negara itu ya ada Indonesia. Ya intinya kalau produk-produk Indonesia mau masuk ke Amerika ya kena pajak 32%. Nah ini yang dibilang tarif balas dendam lah ala Trump. Dimana ya kan Indonesia juga menerapkan sekitar 64% lah pajak barang impor terhadap produk-produk Amerika yang masuk ke Indonesia. Alhamdulillah saya lihat kurang seminggu Lebaran ya, saya kira harga-harga pangan, harga-harga sembako terkendali. Presiden Prabowo juga seperti sudah meramalkan ya dengan segera beliau menghemat anggaran, sebab yang terjadi adalah ketika resesi global itu memang terjadi, itu artinya beliau butuh tambahan subsidi untuk masyarakat. Kalau terus seperti ini, dolar akan tembus 17.000, bisa terjadi inflasi. Apa kabar pertumbuhan ekonomi 5% per tahun? Makin gak realistis banget. Jangan ngomong gitu. Ingat kata Pinocchio, ekonomi kita akan meroket. Iya gitu? Iyalah, tapi dibalik, tekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kebijakan impor baru ya, yang diterapkan oleh Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump ya. Tentu teman-teman sudah pada tahu kabar ini ya. Yang aneh teman-teman ya, yang buat kebijakan siapa dan yang dibully oleh para surdun itu siapa? Yang dikambing hitamkan siapa ya? Padahal kan bukan hanya Indonesia yang akan terkena dampak dari kebijakan impor baru Amerika Serikat tersebut ya, tetapi banyak negara lain di dunia ya. Tetapi bagi surdun dengan EQ 78, mereka nggak bisa paham gitu loh. Mereka nggak ngerti gitu kan. Nah, sehingga mereka menyebut bahwa jika ekonomi Indonesia itu turun ya, dan nilai tukar rupiah juga turun, PHK meningkat ya maka itu adalah salah Prabowo. Kalian punya otak enggak sih? Bilang aja gitu loh. Kalian masih kecewa calon kalian kalah dalam Pilpres. Aduh, lucu orang-orang mabok kecubung ini ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Terlalu banyak bacot di depan dunia maya. Seranganmu tak berbobot, tapi kau banyak gaya. Aku sebut kau bodoh karena kau masih payah. Merasa paling jago, oh itu sangat parah. Kau tulis stupid, so asik. Lirikmu tak membuatku sakit. Excuse me, I'm Lala Widi. Ini musik asli, bukan imitasi. Ini menarik teman-teman ya, sangat menarik ya. Coba saya bacakan dulu ya, karena saya yakin tulisannya sangat kecil dan susah dibaca ya. Denny Sesigar ya, tahu ya, ini adalah buzzernya Kebo ya. Hi Grok ya, Hi at Grok ya. Grok ini adalah apa namanya itu mesin AI ya. Hi at Grok, apakah tahun 2026 ekonomi Indonesia akan baik-baik saja? Nah, Grok menjawab nih. Berdasarkan proyeksi, ekonomi Indonesia di 2026 diperkirakan stabil dengan pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) 5,1%, didukung oleh permintaan domestik yang kuat dan inflasi rendah sekitar 2,8 sampai 3,2%. Namun risiko global seperti harga komoditas bisa memengaruhi hasilnya. Ya, yang menarik adalah caption di bagian bawah.
Sepertinya Jongus pemuja capres bokep ini kecewa dengan jawaban Grok di platform X. Karena gak sesuai dengan jawaban yang diharapkan dia. Aduh, Denny, lanjut. Trump will be Trump yang nggak pernah berubah dari dulu. Yang sekarang ini ada kebijakan kontroversial yang menyebabkan adanya indikasi sinyal perang dagang internasional. Ya kemungkinan bikin Indonesia tuh kena depresesi. Dan juga rupiah tuh mungkin aja anjlok sampai 17.000. Indeks saham gabungan juga kemungkinan akan turun. Ya ini impact dari kebijakan Trump dengan Amerikanya yang menerapkan pajak balas dendam lah buat 15 negara yang dimention sama Trump. Yang menurut Amerika disebut dengan 15 dirty countries. Karena yang menurut Amerika, negara-negara ini yang bikin Amerika tuh defisit dagang. Dan pastinya di antara 15 negara itu ya ada Indonesia. Ya intinya kalau produk-produk Indonesia mau masuk ke Amerika ya kena pajak 32%. Nah ini yang dibilang tarif balas dendam lah ala Trump. Dimana ya kan Indonesia juga menerapkan sekitar 64% lah pajak barang impor terhadap produk-produk Amerika yang masuk ke Indonesia. Nah menariknya ini juga bikin negara-negara kayak Jepang, Kanada, Cina ikut bersuara. Nah Jepang yang kena juga tuh 24% pajak impor minta dikecualikan. Dan Kanada juga bilang tuh dia nggak akan tinggal diam nih dengan kebijakan ala Trump ini. Dan Cina juga ngeluarin statement kalau Amerika ya itu tukang cari ribut. Ya kalau gue pribadi menarik banget lihat sinyal perang dagang internasional yang udah mulai dikeluarkan oleh Trump gitu, yang emang dari dulu ya khasnya Trump banget. Dan gue juga penasaran banget kira-kira langkah apa yang bakal diambil sama pemerintah Indonesia menanggapi isu ini. Iya, jadi perang dagang internasional ini bisa mempengaruhi banyak sektor ya teman-teman. Namanya saja perang dagang ya kan. Dunia ini kan digerakkan oleh ekonomi kan, seperti itu. Kebudayaan juga digerakkan oleh ekonomi. Apapun digerakkan oleh ekonomi, dan saat ini ada sinyal akan terjadi perang dagang internasional yang dipantik oleh Amerika Serikat melalui kebijakan baru impor ya. Jadi negara-negara lain yang mengirim barang, mengekspor barang masuk ke Amerika itu pajaknya itu diperbarui sekarang, dan Indonesia dapat 32%. Coba bayangin. Besar kali bro, besar kali ya kan. Nah, jadi ya kita lihat aja gitu loh. Jepang aja itu meminta dikecualikan gitu loh. Jepang aja yang raja industri ya kan, raja teknologi di dunia itu minta dikecualikan. Berarti apa? Jepang sudah ketar-ketir. Nah, pasti Jepang juga akan terkena dampaknya. Nah, jikalau Jepang aja terkena dampaknya, apalagi Indonesia, ya kan? Yang koplo adalah ketika nanti Indonesia terkena dampaknya, yang disalahkan adalah Prabowo. Koflak, lanjut. Saya kira nanti kita lihat semakin ke depan semakin baik, semakin kuat ya. Fundamental ekonomi kita kuat. Kalau di sana sini ada goncangan dunia, tapi kita kuat, fundamental kita kuat. Alhamdulillah saya lihat kurang seminggu Lebaran ya. Saya kira harga-harga pangan, harga-harga sembako terkendali. Presiden Prabowo juga seperti sudah meramalkan ya dengan segera beliau menghemat anggaran, sebab yang terjadi adalah ketika resesi global itu memang terjadi, itu artinya beliau butuh tambahan subsidi untuk masyarakat. Lalu bagaimana dampak meluasnya perang dagang ini? Analisa positifnya, RI justru bisa memanfaatkan sebagai peluang. Misal mempercepat CEPA dengan salah satu pasar tunggal terbesar di dunia yang sangat ribet dan sangat lama rundingannya, yaitu Eropa. Sebab Uni Eropa ini gara-gara aksi Trump ini itu membutuhkan mitra lebih banyak. Bahkan Indonesia sudah disebut-sebut oleh Bu Ursula. We are in intense negotiations with Indonesia and Thailand, and later this week President Costa and I. Ya, itu tadi teman-temannya pernyataan Prabowo di bagian depan, dan juga ulasan ya, yang narasi lah gitu ya, yang disampaikan oleh si pembuat konten ya. Menurut saya sudah sangat sudah sangat jelas ya, walaupun ini adalah berita buruk sebetulnya ya, ketika Amerika Serikat menerapkan nilai pajak ya impor bagi Indonesia, karena ternyata impor setiap negara itu pajaknya berbeda-beda, dan Indonesia itu kena 32% karena katanya Indonesia menerapkan impor dari Amerika ya itu 64% pajaknya gitu loh. Jadi intinya ini balas dendam lah, seperti itu. Tetapi sekali lagi tadi
menurut sang narator ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk masuk pasar Eropa ya. Pasar Eropa itu pasar yang paling sulit dimasuki. Ya, dengan adanya kebijakan baru Trump ini, BRICS ya, Eropa ya, Uni Eropa juga kelimpungan sehingga mereka akan mencari penyuplai dari negara baru, dan salah satunya yang menjadi potensi yang akan dilobi oleh BRICS adalah Indonesia dan Thailand ya. Lanjut. Saya yakin kebanyakan dari kalian udah pada ngeliat, udah pada baca, udah pada dengar tentang kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat. Nih, kebijakan yang diambil oleh pemerintah Amerika, masalah reciprocal tariff, di mana Amerika Serikat memberikan tarif timbal balik untuk bea masuknya ya nggak kaleng-kaleng. Lihatin ini. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. We're going to make it wealthy, good and wealthy. So, if you look at that, China, first row. Nggak kaleng-kaleng ya, Indonesia kena tarif reciprocalnya itu 32%. Menurut hitung-hitungannya pemerintah Amerika, Indonesia katanya narik bea masuk untuk barang Amerika ke Indonesia sebesar 64%. Sehingga mereka menetapkan reciprocal tarif buat Indonesia, di mana ketika Indonesia mengekspor barang ke Amerika, bea masuk itu sebesar 32%. Bayangin nggak? Dan kalau ditanya apakah reciprocal tariffs yang diberlakukan oleh pemerintah Amerika terhadap lebih daripada 50 negara, termasuk Indonesia, akan mempengaruhi ekonomi global? Ya, jawabannya jelas iya. China sendiri sudah memberikan statement masalah kebijakan daripada Amerika ini. Apalagi kita ya, China aja istilahnya menolak gitu. Ini kalau kita bicara apa sih dampak secara langsungnya yang berasa di kita, apakah harga barang yang ada di Indonesia, barang-barang impor itu akan naik? Ya otomatis sih, lambat laun akan terpengaruh juga. Tapi yang jelas kelihatan adalah ketika nih Indonesia sebagai pengekspor yang cukup besar masalah tekstil ke Amerika, masalah alas kaki, masalah nikel, masalah furniture, otomatis kita ketika ekspor barang-barang kita ke Amerika dengan tambahan bea masuk 32%, harga barang yang kita jual nih ya, yang kita ekspor ke sana jadi kurang kompetitif dan membuat orang akan memilih harga barang yang kompetitif. Jadi bisa menurunkan daya beli barang-barang yang kita ekspor ke sana. Nah, dengan kondisi yang seperti tadi, di mana kondisi konsumsi barang impor Indonesia di Amerika sana menurun, otomatis ekspor dari negara kita juga akan menurun. Ya kan, permintaannya lebih sedikit, otomatis yang kita kirim juga lebih sedikit, yang kita jual lebih sedikit. Ini juga berpengaruh kepada produksi yang ada di Indonesia. Kalau misalnya pabrik-pabrik biasa banyak ekspor, dan ketika permintaannya sedikit, mereka menurunkan jumlah produksi, otomatis mereka akan berpikir untuk menurunkan jumlah karyawan, karena nggak mungkin dong akan lebih memilih kos produksi lebih besar dengan tenaga yang nggak digunakan. Ini otomatis bisa menciptakan PHK besar-besaran juga kepada ya buruh-buruh pabrik yang ada di Indonesia. Dan kalau kita bicarakan lebih lanjut, apakah mungkin nih dengan kebijakan reciprocal tariff yang diberlakukan oleh Amerika kepada lebih daripada 50 negara termasuk Indonesia ini akan bisa mempengaruhi harga barang-barang impor yang ada di Indonesia? Jawabannya bisa banget, karena ketika ada penurunan jumlah ekspor yang dilakukan oleh negara kita ke Amerika sana, ini juga akan mempengaruhi peredaran dolar sendiri kan ya. Otomatis ini akan mempengaruhi nilai tukar mata uang kita terhadap United States dollar. Dan kalau rupiah kita melemah, otomatis harga barang-barang impor yang kita masih beli pakai dolar akan naik harganya, jadilah lebih mahal. Dan dengan kebijakan Presiden Trump yang super loko ini, masalah reciprocal tariffs yang diberlakukan ke lebih daripada 50 negara, saya lansir dari CNBC US, di mana JP Morgan, salah satu raksasa perbankan Wall Street, itu bahkan istilahnya memperkirakan akan adanya resesi dan kemungkinannya sampai 60%. With that emphasize that this policies is sustained would like push the US and possibly global economy into recession this year. Jadi harusnya paham dong sampai sini ya. Kalau misalnya kondisi ekonomi yang ada di Indonesia itu nggak cuma pengaruh daripada apa yang ada di dalam negeri, tapi juga apa yang ada di luar negeri. Kebijakan-kebijakan daripada negara-negara yang seperti Amerika itu juga bisa mempengaruhi daripada ekonomi yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Nah, setelah memahami apa yang terjadi, sebenarnya adalah sebuah pengingat bagi kita, seluruh masyarakat Indonesia, bagaimana nih kita bisa mensupport pemerintahan kita supaya bisa mencegah dampak yang akan muncul daripada kebijakan yang diambil oleh pemerintah Amerika sana. Ya, kalau misalnya pun terlambat, bagaimana bisa menangani dampak daripada apa yang jadi kebijakan Amerika itu sesegera mungkin, sehingga nggak terlalu berimbas lebih jauh terhadap ekonomi yang ada di Indonesia. Dan apa yang dilakukan Trump ini adalah sebuah self-reminder sih buat kita semua ya. Kalau kita mengingat apa yang dikatakan Trump sebagai motonya dia adalah
adalah Make America Great Again, dan saat ini Trump sedang mengupayakan itu dengan cara mengembalikan kejayaan industri yang ada di Amerika sana dengan melibas semua kompetitornya. Dan kalau kompetitornya masih mau masuk, otomatis kamu harus bayar biaya nih yang segitu besarnya untuk berkompetisi dengan industri di Amerika sana. Nah, ini juga adalah pengingat buat kita untuk kenapa kita nggak berusaha untuk seperti itu, kenapa kita nggak berusaha untuk mencintai produk-produk yang ada di Indonesia dan mengurangi konsumsi barang impor yang kita selama ini banyak banget konsumsi daripada negara lain. Dan satu lagi ya, buat seluruh masyarakat Indonesia yang masih suka nyalahin presiden lah, menyalahin beginilah, menyalahin begitulah, ayo dong, kalau bicara masalah ekonomi global, bukan cuma Indonesia sendiri yang ada di sana, dan ekonomi global itu mempengaruhi ekonomi dalam negeri. Ya, itu sudah pasti ya. Jadi nanti ya kan. Nah, ini walaupun saya bukan seorang pengamat politik ya, tetapi ya pengalaman di media ya, media massa selama hampir 10 tahun sebagai seorang editor, ya minimal ya bisalah saya jadikan dasar untuk membuat analisis gitu kan. Analisis prediksi kondisi perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Sylvia Tan barusan menurut saya itu sangat tepat ya. Kalau intinya mendekati kebenaran lah, bahwa bagaimanapun nanti pasti akan terjadi gelombang penurunan ekonomi di Indonesia, dan salah satunya itu menyebabkan penurunan produktivitas karena memang ekspor menurun, karena barang di Amerika sudah tidak kompetitif lagi, harganya tidak terjangkau karena pajaknya saja 32%, ya kan? Sehingga di dalam negeri pabrik-pabrik pasti menurunkan produksinya dan kemungkinan besar akan mengurangi jumlah tenaga kerja. Cuma saya ngomong dulu ya, yang disalahkan jangan Prabowo bro, ya, yang disalahkan jangan Prabowo, ini nggak ada urusannya dengan Prabowo. Ini perang dagang internasional, cuma Indonesia terdampak karena memang Indonesia ya pajak ekspornya ke Amerika itu dinaikkan menjadi 32% gitu loh ya. Jadi kalau komentar itu pakai otak nanti ya, drone ya. Lanjut. Era Prabowo bakal kena badai PHK akibat tarif pajak Amerika Serikat. Guys, meski ada klaim kalau ekonomi Indonesia masih baik-baik aja setelah tarif pajak Amerika Serikat 32%, ternyata bakal tetap kasih dampak negatif loh. Salah satunya adalah ancaman badai PHK di era pemerintahan Prabowo. Menurut Wakil Ketua Komisi 11 DPR, yaitu Hanif Dakiri, tarif pajak ini bukan cuma masalah dagang, tapi ancaman ke industri padat karya yang serap jutaan lapangan kerja seperti tekstil, minyak nabati, dan beberapa sektor ekspor lain. Bagi Hanif, kalau Prabowo nggak ambil sikap, ini bakal bikin badai besar PHK. Kalau menurut kalian, apa ekonomi Indonesia bisa selamat ya guys di tengah kondisi kayak gini? Nah kan, politik Indonesia sudah menyampaikan ulang apa yang disampaikan oleh Mbak Sylvia Tan barusan ya. Jadi kemungkinan besar ke depan masyarakat Indonesia harus siap dengan gelombang PHK yang mungkin walaupun tidak besar-besaran tetapi bertahap, tetapi itu pasti terjadi ya. Karena dengan kenaikan pajak impor yang diterapkan oleh Amerika itu pasti mempengaruhi nilai ekspor Indonesia ke Amerika. Jika mempengaruhi volume, bukan nilai ya, mempengaruhi volume ekspor. Nah, ketika volume ekspor ini berkurang, ya pastilah ya kan, produktivitas berkurang, pabrik-pabrik akan mengurangi tenaga kerjanya. Jadi siap-siaplah para ya buruh ya, saudara-saudara kita yang bekerja di pabrik atau sektor formal lainnya itu mulai ya belajar mencari peluang lain gitu ya, mencari peluang lain di sektor informal gitu loh, sehingga nanti itu tidak akan terdampak oleh kebijakan pajak impor Amerika yang baru tersebut ya. Lanjut. Bro, jelasin ke gua soal Donald Trump naikin tarif impor Amerika. Buat apaan? Biar gua paham lah apa dampaknya buat negara kita. Tenang, warga desa nggak akan kena dampaknya. Beras aman, negara aman. Jangan serius dong. Lah, itu kan kata presiden kesayangan kita. Dia mah cuma mikirin perut doang. Ayo jelasin. Oke gini, dari negara kita banyak banget yang diekspor ke Amerika. Tekstil, elektronik, minyak sawit, karet, furnitur, alas kaki, dan produk perikanan. Tarif ekspornya naik, produksi melambat. Alhasil akan banyak PHK. Waduh, PHK lagi. Belum lagi pasar saham akan semakin anjlok. Ekonomi bakal makin lesu nih. Kalau terus seperti ini, dolar akan tembus 17.000, bisa terjadi inflasi. Apa kabar pertumbuhan ekonomi 5% per tahun? Makin gak realistis banget. Jangan ngomong gitu. Ingat kata Pinocchio, ekonomi kita akan meroket. Iya gitu? Iyalah, tapi dibalik tekor. Wah,
Ini banget hidup di Konoha. Ya gimana lagi, bagi IQ 78, makan lebih penting. Soal yang lain, gak usah dipikirin. Lu tahu dari mana IQ mereka 78? Kata penelitian, gue sih masih ragu ya mereka dapat 78. Kenapa? Gimana cara ngetesnya? Otaknya aja nggak punya. Saya ketawa aja lah ya. Ketawanya gimana ya? Sebetulnya saya ya sakit hati gitu loh. Sakit hatinya ini sebetulnya ya yang dungu itu para ternak Mulyono, para anak jenderal, ataukah buzzer-buzzernya Kebo dan buzzer-buzzernya dan anak-anak wabah gitu loh. Kalian mengaku cerdas ya kan? Kalian mengaku cerdas dan menganggap para ternak Mulyono dan juga anak jenderal itu EQ-nya 78 gitu loh. 78 itu EQ-nya simpanse gitu kan. Yang sering saya gunakan sebagai joke dalam konten-konten yang kami buat gitu kan. Tapi sebetulnya yang kalau ngomong itu jauh api dari panggang itu elu sendiri gitu loh. Hah? Apa yang lu omongkan dari tadi itu jauh api dari panggang. Sebetulnya yang EQ-nya 78 itu kalian ataukah kami gitu loh. Iya kan? Kok bisa-bisanya belum apa-apa Anda sudah berancang-ancang mau menyalahkan Prabowo terkait penurunan ekonomi, kenaikan ekonomi 5% ya kan? Kalian cibir nggak mungkin akan tercapai. Ya bisa jadi itu nggak akan mungkin tercapai karena ternyata ya kan pajak Amerika berubah sehingga proyeksi ekspor Indonesia ke Amerika itu mengalami perubahan, harus dikoreksi ulang. Bisa jadi kenaikannya nggak akan 5% lagi. Dan nilai tukar rupiah, seperti yang Anda sebutkan, memang kemungkinan besar akan mengalami penurunan ya. Dan gelombang PHK juga kemungkinan besar akan terjadi. Tapi itu bukan salah Prabowo bro. Pakai otak lu bro ya. Jangan ngerasa pintar, cerdas, ngomong sendiri lagi. Lu ngomong sama lu sendiri itu. Lu yang ngomong, yang jawab lu sendiri. Dan lu mengatakan bahwa para pendukung Prabowo ya kan EQ-nya 78. Padahal lu sendiri yang EQ-nya 78. Aduh koplak nggak ngerti dah saya bagaimana ini orang berpikir ya. Lanjut. Saudara, ini bicara tentang situasi ekonomi global, perang dagang China dengan Amerika dan Eropa rupanya. Juga termasuk Indonesia, Indonesia bukan pemain utama dari secara global bisnis ya. Tetapi akan sangat berpengaruh karena pasti ekspor kita terpengaruh karena kita dikenakan tarif kan 30 sekian persen ya produk kita kalau kita ekspor ke Amerika gitu. Jadi ya kita berharap hubungan kita dengan masuknya Indonesia oleh Presiden Prabowo ke BRICS gitu, ini sangat bagus sekali. Tetapi ada satu hal yang penting, kalau kita lihat sosmed ini kan membuat kita panik. Masyarakat ini panik. Pabrik tutup, bahan baku menumpuk, barang produksi jadi ada di gudang-gudang, pabrik sudah ya jujur aja mengkhawatirkan gitu. Tetapi di satu pihak kita juga tahu bahwa pengangguran begitu banyak saudara. Ada 90 juta angkatan kerja dan 10%-nya lebih dari 10%, 11,5% itu nganggur, nggak punya kerjaan. Nah yang saya maksudkan adalah kenapa saya punya ide tiba-tiba bikin sekolah juragan. Saya melihat kebutuhan bahwa perlunya membuat sekolah sejenis sekolah juragan. Semacam balai latihan kerja sih sebetulnya BLK yang biasa dilakukan oleh pemerintah daerah di kecamatan yang sekarang itu nggak tahu gimana caranya tiba-tiba lenyap gitu kan. Tetapi ini sungguh sangat dibutuhkan bahwa ide-ide dari pengusaha, nggak usah bicara tentang cryptocurrency seperti Timotius Ronald gitu ya, enggak ya. Berapa banyak sih yang ngerti soal cryptocurrency segala gitu, atau trading forex atau stock market gitu ya.
Saya tertarik, jujur saja saya melihat itu ada peluang. Tetapi buat orang kebanyakan secara umum, mereka nggak ngerti. Sekarang ini butuhnya mau makan, masyarakat ini butuh makan. Saudara, buat kalian yang hari ini nganggur, masuk nanti di sekolah juragan, kami ingin membuka wawasan, mindset, sense of business di kepala kita, supaya klik terbuka dan kita melihat potensi daerah masing-masing. Kita nggak usah lihat kota besar, saudara. Lebih baik kita masuk ke desa-desa, ke kampung-kampung. Banyak sekali potensi daerah, saudara. Anda bicara Jawa Barat, wisata laut banyak, gunung banyak, ya. Apalagi pertanian suburnya bukan main. Ya, kita bicara produk-produk pertanian, pisang, talas, itu bisa diolah menjadi makanan-makanan khas. Banyak sekali bisnis-bisnis yang bisa dikembangkan. Ya, yang saya maksud adalah sektor informal. Kita harus fokus kepada itu, kepada hal-hal itu. Persoalannya sekarang ini Presiden Prabowo ini tidak bisa memikul tanggung jawab yang begini besar kalau tidak dibantu oleh kepala daerah. Oleh sebab itu kebutuhan kepala daerah, baik itu wali kota, bupati, gubernur, bukan cuma sekedar jabatan politik. Ketika Anda duduk, Anda gak mikirin masyarakat. Masyarakat ini butuh makan. Ya, butuh makan. Kalau terjadi kelaparan, itu akan terjadi kerusuhan di mana-mana. Ini menjadi tanggung jawab kepala daerah. Ketika Anda dipilih menjadi kepala daerah, wali kota, bupati, gubernur, Anda bertanggung jawab mikirin makan, kemiskinan, ekonomi, pendidikan, kesehatan. Anda mikirin dari lahir sampai masyarakat itu meninggal. Saudara bisa bayangkan betapa beratnya menjadi kepala daerah. Jangan menjadi petugas partai. Anda harus menjadi petugas rakyat, mikirin rakyat. Makanya saya katakan, saya melihat sepak terjangnya Kang Deddy Mulyadi itu adalah jawaban bagi rakyat yang saat ini sudah sangat membutuhkan. Ayo, masyarakat, kita bergerak bersama-sama. Kita bangun society. Kita ciptakan 1 juta juragan di Indonesia. Saya ingin mengajak masyarakat ke sana. Oke, God bless you, all the best. Nah, ini keren sekali ya. Jadi kenapa saya mendukung Pak Jokowi gitu ya. Mungkin belum pernah saya sampaikan ya. Salah satu yang saya kagum dengan Pak Jokowi ya, selama 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi terjadi penurunan jumlah lapangan kerja ya. Ini yang dibully oleh para surdun ya. Saya lupa jumlah pastinya. Yang jelas selama pemerintahan Jokowi, lapangan kerja di sektor formal ya, misalnya pabrik-pabrik itu menurun. Ya, itu indikasi bahwa ya investor itu tidak banyak yang menanamkan modal di Indonesia, sehingga perusahaan-perusahaan besar, pabrik-pabrik besar itu jarang berdiri di masa pemerintahan Jokowi. Dan ini dibully oleh para surdun. Saya justru mengapresiasi. Karena di saat yang bersamaan, walaupun jumlah lapangan pekerjaan di sektor formal itu menurun, tetapi Indonesia mengalami peningkatan ekonomi ya. Saya melihat saat itu mengalami peningkatan ekonomi. Saya lupa berapa persen peningkatan ekonomi Indonesia, dan bahkan itu dipuji oleh banyak negara di luar negeri termasuk Amerika. Itu artinya apa? Sektor ekonomi informal di Indonesia itu sangat tinggi dibanding sektor formalnya. Ingat loh, sektor formal itu sektor yang paling mudah ya dipengaruhi oleh sentimen pasar ya. Seperti saat ini misalnya terjadi perubahan pajak impor yang diterapkan oleh pemerintah Amerika melalui pemerintahan Donald Trump ya. Pasti yang akan terkena dampaknya adalah sektor ekonomi formal, sektor formal. Sektor informal nggak akan terpengaruh. Jadi saya berharap Pak Prabowo ini melanjutkan program ekonomi Pak Jokowi yang menitik beratkan
ekonomi informal gitu loh. Jadi sektor informal lah yang digenjot ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak, lupa saya namanya ya, Bapak barusan ya, yang ingin membuka sekolah apa tadi namanya? Sekolah Raden, sekolah apa tadi ya? Pokoknya sekolah semacam BLK gitulah ya, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten ya, agar mereka ini menjadi pengusaha-pengusaha informal gitu loh. Mereka berkreasi ya kan, membuka UMKM dan lain sebagainya ya. Sehingga mereka tidak ya tergantung pada sektor formal. Sehingga mereka tidak peningkatan ya, kenaikan pajak impor Amerika tidak akan berpengaruh bagi bangsa Indonesia gitu loh. Ya, jadi paham ya. Jadi mudah-mudahan lah sektor informal ekonomi di Indonesia ini semakin mentereng, dan Pak Prabowo tidak memfokuskan pada sektor formal, karena sektor formal itu adalah sektor yang paling mudah dipengaruhi oleh sentimen pasar. Ini minimal pendapat saya ya, seorang pengamat ekonomi jadi-jadian. Kalau misalnya dianggap keliru, ya silakan tulis di kolom komentar sebagai sebuah koreksi. Namanya juga pengamat jadi-jadian kan. Ya, teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan ya. Tadi di bagian depan kita lihat bersama tentang kaum pembenci pemerintah, sepertinya buzzer ya. Saya menduga kuat dia buzzer karena semua kontennya selalu menyerang pemerintahan ya, walaupun materi-materi serangannya selalu nggak nyambung ya. Seolah pemerintah yang bodoh padahal dia sendiri yang dungu. Ya coba saja tadi ya apa yang dia bicarakan. Intinya kalau kebijakan pemerintah ini nanti akan memengaruhi ekonomi Indonesia, maka itu adalah salah Prabowo. Kelihatan sekolah dulu hanya sampai pagar doang ya, bukan hanya Indonesia bro yang terkena dampak ya kan. Jepang aja ya kan, macan Asia sampai meminta pengecualian kepada Amerika. Coba bayangin Oke teman-teman ya, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silahkan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya mohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.